Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan. Supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 6 dilanjutkan ayat 12 sampai 14. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Renungan Injil hari ini terdiri dari dua judul perikop. Yang pertama, Matius bab 7 ayat 6 dengan judul Hal yang Kudus dan Berharga. Dan yang kedua, Matius bab 7 ayat 12-14 dengan judul Hal yang Benar. Yesus seringkali menggunakan simbol dan perumpamaan untuk menjelaskan apa yang ingin disampaikannya. Barang yang kudus dan mutiara adalah menggambarkan kebenaran Injil Kristus, sedangkan anjing dan babi adalah orang yang menentang dan menolak Injil. Yesus menggunakan simbol anjing dan babi ini ditujukan kepada orang munafik seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Ketika Yesus berkata, "Jangan berikan apa yang suci kepada anjing, jangan membuang mutiaramu ke hadapan babi," Yesus ingin mengajarkan kita bahwa kita harus menggunakan penilaian dan kebijaksanaan. Kita harus bisa membedakan antara yang baik dan buruk atau benar dan salah. Kita diajak untuk membuat keputusan yang baik dan benar, karena baik saja belum tentu benar. Jangan berikan harta berharga kepada orang yang tidak bisa menghargainya. Jadi, apa yang Yesus katakan kepada kita dalam ayat ini adalah bahwa kita sebagai pengikut Kristus perlu menerapkan kebijaksanaan. Kita harus menetapkan sikap kita dalam memberikan nasihat atau firman, tidak hanya sekedar dengan maksud baik, tapi juga harus berguna atau berharga. Dan kita juga tanpa maksud untuk menghakimi. Kita dapat menjadi saksi bagi mereka yang terbuka untuk mendengarkan kita. Namun ada kalanya kita dapat mengetahui dan merasakan bahwa orang-orang tidak terbuka terhadap hal tersebut, bahwa mereka hanya mengejek apa yang kita katakan, dan kita sadar bahwa kita tidak perlu mengatakannya lagi. Kita hanya akan membuang-buang waktu. Seperti kita hanya melemparkan mutiara ke hadapan babi. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus juga mengajarkan bagaimana kita harus bersikap dan berperilaku baik terlebih dahulu kepada sesama, sekalipun lawan bicara kita berlaku tidak seperti yang kita inginkan. Intisari hukum Taurat dan kitab para nabi bisa menjadi pedoman hidup kita, yaitu
Berbuatlah kebaikan kepada orang lain, supaya kita juga menerima kebaikan dari orang lain. Tuhan Yesus mengingatkan kita lagi untuk bijaksana juga dalam menentukan tujuan hidup kita. Tetapi Tuhan Yesus menginginkan kita untuk memilih jalan yang sempit, karena jalan itulah yang membawa kita pada kehidupan. Arti dari jalan yang sempit itu adalah hidup di dalam Tuhan. Firman Tuhan hari ini merupakan pedoman-pedoman hidup kita sebagai pengikut Kristus untuk senantiasa menjaga hidup kita menuju kekudusan dan kebenaran. Dalam hal ini, kita dituntut untuk introspeksi dan mawas diri, bertindak dengan bijaksana yang penuh dengan hikmat Tuhan. Tetapi kadang kita dihadapkan pada suatu dilema, kebimbangan, keraguan-raguan untuk membuat keputusan yang bijaksana, yang penuh hikmat Tuhan. Bagaimanakah caranya agar kita bisa bertindak arif, menggunakan penilaian yang baik dan benar, bijaksana secara rohani, tidak menghakimi, dan penuh hikmat Tuhan? Bijaksana adalah kemampuan untuk memahami dan menangani kehidupan dengan cara yang benar, dan pastinya hal ini akan menghasilkan damai sejahtera yang sejati. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, di dalam Yakobus bab 1 ayat yang kelima, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Rasul Yakobus mengajari kita untuk meminta kebijaksanaan atau hikmat dari Allah. Ketika kita dengan rendah hati mau datang kepada Tuhan dan mengakui bahwa kita memerlukannya, Tuhan akan dengan murah hati memberi kita semua hikmat yang kita butuhkan. Bertumbuh dalam hikmat Tuhan terjadi ketika kita menggunakan pengetahuan kita tentang Allah, dunia, dan diri sendiri untuk membuat keputusan yang benar dalam cara kita bertindak, hidup, dan berbicara sebagai pengikut Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari kita semua tanggapi firman Tuhan hari ini untuk kita selalu introspeksi dan mawas diri untuk hidup benar dan selalu menjaga kekudusan. Kita harus lebih bijaksana, penuh hikmat Tuhan untuk berbuat baik dan benar, tidak menghakimi dalam bertindak dan berperilaku maupun berbicara yang akan membawa hidup kita damai sejahtera yang sejati. Kita juga harus mempunyai hati yang terbuka untuk berempati, berbelas kasih, untuk berbuat tidak sekedar baik, tapi juga benar. Kita juga harus rendah hati, mau berbuat baik terlebih dahulu, mempunyai sifat positive thinking. Dan kita pun juga harus sangkal diri dan pikul salib. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, marilah kita tutup renungan hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga yang Maha Kasih dan Maha Baik, kami semua mengucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu hari ini yang sungguh mengingatkan kami untuk selalu menjaga
kekudusan, untuk memilih jalan yang benar, dan untuk kita selalu bertindak bijaksana sesuai dengan hikmat-Mu, agar nanti kami semua pun dapat berkumpul kembali kepada-Mu di surga. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan bertata sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.